Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita mulai di perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Contoh dari kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai antara lain jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan, banyak barang dengan jumlah harga barang, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan, dan masih ada lagi. Nah, jadi maksudnya gini, ketika jumlah tabungan bertambah berarti itu akan berbanding senilai dengan waktu penyimpanan gitu. Waktu penyimpanannya juga semakin lama. Atau ketika jumlah pekerja itu semakin banyak, maka jumlah upah yang dikeluarkan juga semakin besar. Kayak gitu. Kalau dirumuskan itu bisa kita tulis A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, A dan B di sini adalah variabel. Misal, A-nya itu adalah variabel dari banyak tabungan atau jumlah tabungan. Nah, B-nya itu adalah waktu penyimpanan tabungannya. Seperti itu. Kemudian, apa bedanya dengan perbandingan berbalik nilai? Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Contohnya, banyak pekerja dengan waktu penyelesaian, atau banyak hewan dengan waktu penghabisan makanan. Lebih jelasnya begini, jika hewan semakin banyak, maka waktu menghabiskan makanannya semakin cepat gitu. Itu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Dapat dirumuskan dengan bentuk A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi beda dengan yang perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai itu ditukar posisinya. Nah, ke contoh yang pertama, Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, bahan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu berapa lama? Nah, ini adalah contoh dari permasalahan yang menggunakan perbandingan berbalik nilai, karena tentang hewan dan persediaan bahan makanan. Artinya ketika hewannya berkurang, maka waktu menghabiskan makanan akan semakin lama gitu. Jadi ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Berarti ini bisa kita tulis A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, A di sini misalnya adalah bahan makanannya. Kemudian B-nya itu adalah banyak ayamnya, atau dibalik juga nggak masalah. Kita misalnya A-nya pakai ini ya, 60 ekor. Berarti banyak ayamnya. Berarti A-nya itu adalah banyak ayam. 60 ekor itu dia bisa dihabiskan selama 24 hari. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka 24-nya ditulis di B1 di sini. Kemudian, jika ia menjual ayamnya 15 ekor, berarti ayamnya sekarang sudah berkurang 15. Berarti tinggal 45 lagi. Berarti ketika 45 yang ditanyakan bahan makanan ayam tersebut habis dalam waktu berapa lama? Ini berarti B2 yang kita cari. Gitu. Jadi B2-nya itu didapat dari ini kali silang ke sini 60 dikali 24 dibagi oleh 45.
Hasilnya adalah 60 dikali 24. Itu 1440 ya, dibagi 45. Jadi hasilnya adalah 32. Jadi ketika 45 ekor ayam lama menghabiskan makanannya itu adalah 32 hari. Nah, contoh yang kedua, seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 140 km? Nah, soal ini adalah salah satu contoh soal yang menggunakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena ketika jaraknya bertambah, maka waktu yang ditempuh pun semakin lama gitu. Jadi ini kita gunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jadi A-nya itu misalnya untuk jaraknya, kemudian B-nya itu untuk waktunya. Berarti bisa kita tulis 20 km, kita tulis satuannya, per 30 menit, sama dengan A2-nya berarti 140 km. Nah, ini B2. B2-nya pasti dalam menit dulu. Ini kita kali silang. Misalnya satuan ini kita abaikan dulu, tidak apa-apa. Berarti 20 kali B2 gitu ya. Sama dengan 140 dikali 30. Atau B2-nya bisa kita tulis 140 dikali 30 per 20. Hasilnya adalah ini 14 dibagi 2 itu 7, 7 dikali 30 210 menit. Kemudian setelah itu kita cari dalam bentuk jam. Nah, satu jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga 210 menit itu tinggal dibagi oleh 60 menit aja untuk mencari jamnya, yaitu sama dengan 3,5 jam. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 140 km adalah 3,5 jam. Nah, soal nomor 3, satu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kita cek dulu di sini. Ketika 16 orang itu dikerjakan dalam waktu 9 hari. Nah, orangnya berkurang, berarti lamanya waktu menjadi bertambah gitu. Berarti ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai, karena orangnya berkurang, harinya malah makin lama. Kita tulis dulu, kalau berbalik nilai itu berarti A1 per B2 sama dengan A2 per B1. A di sini misalnya adalah banyaknya orang, berarti ketika 16, nah 9-nya itu kita simpan di sebelah kanan ya.
Kemudian yang ditanyakan bila 4 orangnya tidak bekerja, berarti yang bekerja itu adalah 16 dikurangi 4 yang bekerja. 16 dikurangi 4 itu adalah 12. Yang ditanyakan harinya berapa lama ya? B2. Nah, ini kita tulis berarti 12 kali B2 sama dengan 16 dikali 9. Berarti B2-nya itu adalah 16 dikali 9 per 12. Kita hitung hasilnya 16 dikali 9, 144 dibagi oleh 12. Hasilnya adalah 12 hari. Nah, yang ditanyakan persentase penambahan hari, berarti penambahan harinya itu adalah 12 dikurangi 9 hari, yaitu 3 hari. Nah, persentasenya berapa? Persentase penambahan hari, persentasenya itu adalah 3 per awal mulanya 9 hari ya, jadi 3/9 dikali 100%. Hasilnya adalah 3/9 itu 1/3 ya. Jadi hasilnya 33,33%. Nah, soal yang keempat, terdapat pakan ayam 45 kg yang dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam satu hari. Jika ayam bertambah menjadi 160 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam waktu 3 hari? Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu banyaknya pakan, kemudian ayam, dan lamanya waktu ya atau hari. Tetap kita mengerjakannya 2 terlebih dahulu, berarti pakan dengan ayam. Ketika pakannya 45 kilo, ayamnya itu 120 ekor. Nah, ayamnya bertambah, berarti pakannya juga akan bertambah. Ini berarti perbandingan senilai ya. Jadi ketika 45 kilo, ayamnya 120. Nah, kemudian ayamnya bertambah menjadi 160 ekor. Nah, berarti pakan ayamnya berapa? Misalnya ini tulis A2 atau X, bolehlah. Simbolnya tidak masalah ya. A2 itu sama dengan, berarti ini kali silang, 45 dikali 160 dibagi 120. Hasilnya adalah 60 kg. Nah, 60 kg ini pakan yang diperlukan selama 1 hari. Nah, yang ditanyakan bagaimana kalau 3 hari? Nah, berarti kita sekarang fokus ke pakan dengan hari. Ketika pakannya 60 kilo, itu dalam waktu 1 hari, berarti kan 1/60 sama dengan 3 per, misalnya ini kita tulis X aja. X di sini misalnya menandakan hari. Ini 1 hari 60 kilo, 3 hari berapa kilo? Berarti X sama dengan 3 dikali 60. Hasilnya adalah 180 kg. Jadi selama 3 hari itu memerlukan 180 kg pakan. Yang ditanyakan berapa pakan yang harus ditambah? Harus ditambah, artinya awalnya kita punya 45 kilo yang harus ditambah supaya 100 gitu. Jadi kita tulis pakan harus ditambah sebanyak 180 kilo dikurangi 45 kilo. Hasilnya adalah 135 kg. Jadi banyak pakan yang harus ditambah dalam 3 hari adalah 135 kg. Sekian video tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mungkin nanti ada video berikutnya dengan menggunakan contoh-contoh lain yang lebih rumit. Terima kasih.